Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Kabupaten Ponorogo. Pada segmen sebelumnya, kita bercerita tentang keberadaan Kabupaten Ponorogo Kutowetan yang pada akhirnya di tahun 1837 harus ditutup atau pindah ke kabupaten baru, yakni Kabupaten Ponorogo Kuto Tengah, seperti yang kita ketahui sekarang. Pada segmen kali ini, kita akan bercerita tentang Kabupaten Gadingrejo. Ya, di masa lalu barangkali ada sesuatu yang belum Anda ketahui, bahwa di wilayah Kabupaten Ponorogo pernah berdiri beberapa kabupaten yang lain. Salah satunya adalah Kabupaten Gadingrejo. Kabupaten Gadingrejo ini berada di wilayah Kecamatan Sampit sekarang, tepatnya Desa Campur Sari, Dukuh Gading. Ya, beberapa dukuh yang lain juga ada di tempat ini, seperti Judel dan Bedali. Pada tahun 1911, 3 padukuhan itu dilebur menjadi satu, yakni Padukuhan Campur Sari, atau untuk selanjutnya disebut sebagai Desa Campur Sari. Di Desa Gading inilah dahulu kala berdiri Kabupaten Gadingrejo. Adanya kabupaten ini di masa Keraton Mataram, yang pada waktu itu duduk sebagai raja adalah Susuhunan Prabu Anyokrowati atau Panembahan Setokrapyak. Ada juga yang menyebut Sultan Agung Hanyokrowati. Kerajaan Mataram di saat Panembahan Senopati berkuasa pada saat itu tidak terlalu lama ya. Panembahan Senopati mempunyai beberapa orang putra. Di antaranya adalah Raden Ronggo, Pangeran Puger, Pangeran Purboyo, Pangeran Joyorogo, Pangeran Juminah, Pangeran Jolang, yang selanjutnya disebut sebagai Sinuhun Prabu Anyokrowati, atau nama tuanya atau asma sepuh Panembahan Setokrapyak, kemudian Pangeran Pringgoloyo, kemudian Raden Ayu Demang Tanpa Nangkil, dan yang terakhir Pangeran Teposono. Putra yang ke-9 tadi atau Sunan Prabu Hanyokrowati menggantikan kedudukan dari Panembahan Senopati sebagai raja di Mataram, karena beliau meninggal waktu berburu bebedak, hingga nama beliau untuk selanjutnya mendapat gelar Anumerta sebagai Panembahan Setoingkrapyak. Panembahan Setokrapyak menjadi raja di Mataram pada tahun 1601 sampai dengan 1613. Ketika beliau menjadi raja di Mataram tersebut, beberapa saudaranya diberi pangkat sebagai bupati, yakni Pangeran Puger yang ketika itu menjadi Bupati Demak. Bahkan pernah juga beliau Pangeran Puger ini memberontak pada kekuasaan Mataram. Begitu juga dengan Raden Mas Batotot atau Pangeran Joyorogo. Beliau diangkat menjadi bupati di wilayah Ponorogo. Pada waktu itu yang menjadi Bupati Ponorogo adalah Raden Tumenggung Ronggo Wicitro. Pangeran Joyorogo kemudian diserahkan oleh Sinuhun Mataram kepada Tumenggung Ronggo Wicitro untuk diberikan wilayah di wilayah Ponorogo. Oleh Tumenggung Ronggo Wicitro kemudian diberikan sebuah wilayah di tenggara kota Ponorogo, kurang lebih 15 km dari pusat kota. Tempat yang dianggap baik tersebut adalah Dukuh Sri Gading, sehingga karenanya kabupaten baru tersebut diberi nama Kabupaten Gadingrejo. Penempatan Pangeran Joyorogo di wilayah Ponorogo atau wilayah Monconegari Timur dan juga beberapa saudara sebagai bupati di wilayah barat adalah sebuah strategi dari Sinuhun yang berkuasa di Mataram pada waktu itu, agar apabila ada bahaya atau pemberontakan dari para bupati bawahan atau adipati bawahan bisa lebih ditanggulangi. Daerah Gadingrejo sebelah selatan dibatasi oleh
pegunungan atau perbukitan. Sisi utara dan barat adalah tanah pertanian yang memang sangat subur, sehingga dalam waktu singkat Pangeran Jayorogo bisa mukti wibowo bersama seluruh keluarganya dan juga Kabupaten Gadingrejo tentunya. Hal itu nampaknya membuat Pangeran Jayorogo menjadi lupa. Kemudian Pangeran Jayorogo menyusun kekuatan. Para pemuda, para pamong digeladi dan dilatih olah keprajuritan, keterampilan menggunakan senjata. Sebaliknya, para tetua atau para lurah dan juga bebau desa menjadi khawatir atas apa yang dilakukan oleh Pangeran Jayorogo tersebut. Pada zaman dahulu, di era Mataram, setiap hari besar, bulan puasa, bulan besar dan juga bulan Mulut, para bupati dari mana saja diwajibkan sowan ke Keraton Mataram, setidaknya setahun sekali, yakni pada saat Grebeg Mulut. Pangeran Jayorogo sudah beberapa tahun tidak mau sowan ke Mataram. Bahkan pada saat itu mengganti namanya menjadi Joyonegoro. Banyak para lurah yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Bupati Joyonegoro tersebut. Malah ada yang kemudian sowan ke Kabupaten Ponorogo untuk menyampaikan sekaligus melaporkan apa yang menjadi tindak tanduk Bupati Gadingrejo tersebut. Akhirnya Bupati Ponorogo Raden Tumenggung Ronggo Wicitro dan para lurah Gadingrejo secara diam-diam kemudian sowan ke Keraton Mataram, melaporkan apa yang menjadi tindakan dari Bupati Gadingrejo. Sinuhun Mataram kemudian mengutus Pangeran Pringgoloyo dan juga Tumenggung Mertoloyo untuk menangkap sekaligus menyingkirkan kakak kandungnya tersebut. Tugasnya adalah apabila menyerah diasingkan ke Masjid Batu. Namun apabila melawan, selesaikan saja. Saat itu datanglah utusan dari Mataram ke Kabupaten Gadingrejo. Sesudah sampai di Gadingrejo, kemudian saling menanyakan kabar. Untuk selanjutnya Pangeran Pringgoloyo menyampaikan bab apa yang menjadi hukum pidana dari Sinuhun Mataram kepada Pangeran Joyonegoro atau Pangeran Jayorogo. Hal itu dikarenakan Pangeran Jayorogo tidak mau sowan ke Keraton Mataram lebih dari beberapa tahun sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya. Bupati Joyonegoro menyadari segala kesalahannya dan kemudian menyerahkan jiwa raganya kepada sang adik yakni Pangeran Pringgoloyo yang menjadi duta dari Sinuhun Mataram. Bupati Gadingrejo Joyonegoro kemudian memerintahkan kepada seluruh istri dan putra untuk segera berdandan dan bersiap-siap. Pangeran Pringgoloyo kemudian memerintahkan kepada seluruh para prajurit penderek dari Mataram untuk mengambil barang apa saja yang pantas dibawa. Setelah semuanya dirasa cukup, Bupati Joyonegoro kemudian naik kuda berada di depan, dikalungi kain cinde sebagai pertanda bahwa sudah melakukan kesalahan atau dosa terhadap negara Mataram. Istri dan anak yang masih kecil semuanya ditandu. Pangeran Pringgoloyo ada di sebelah kanan, Bupati Ronggo Wicitro ada di kiri, dan Tumenggung Mertoloyo ada di sebelah kanannya. Di belakangnya adalah para prajurit penderek dari Mataram yang membawa barang rampasan dari Kabupaten Gadingrejo. Perjalanan rombongan ini dari Gading atau Kabupaten Gadingrejo berjalan ke arah barat, kemudian belok selatan sampai di Balong, kemudian terus berjalan ke selatan sampai dengan daerah Selaung, sampai di bawah Gunung Batu yang bentuknya mirip sebuah masjid. Kemudian rombongan ini beristirahat. Pangeran Pringgoloyo kemudian berpikir, opo iki kang dikersakake Sinuwun Masjid Watu kuwi? Apa ini yang dimaksud oleh Sinuwun sebagai Masjid Batu itu? Pangeran Pringgoloyo kemudian meminta pertimbangan pada Tumenggung Mertoloyo dan juga Bupati Ronggo Wicitro. Dicapailah kata sepakat bahwa tempat ini adalah yang dikersake Sinuwun Mataram.
Seluruh prajurit kemudian diperintahkan untuk membabat tempat tersebut, kemudian dibersihkan, diberi pagar dengan tanaman hidup berupa pohon-pohonan. Pagar tersebut berputar mengelilingi tempat yang kemudian didirikan bangunan oleh para prajurit. Setelah selesai, kemudian Pangeran Pringgoloyo berkata kepada Pangeran Joyonegoro, Bupati Gadingrejo, bahwa harus menempati tempat ini selamanya. Kedua bersaudara tersebut kemudian saling berangkulan, menangis, merasakan rasa sedih yang mewarnai perpisahan. Pangeran Pringgoloyo untuk selanjutnya pulang ke Mataram, sementara Bupati Joyonegoro beserta seluruh keluarganya untuk selanjutnya lestari menempati Tumpak Sewangon yang pada akhirnya disebut sebagai Gunung Loreng. Bupati Joyonegoro dimakamkan di dekat rumah pengasingan tersebut. Makamnya ada di dalam rumah gedong. Sementara itu, para garwa putra ada yang dimakamkan di luar gedong. Di situ juga ada tinggalan berupa payung yang merupakan pusaka dari Bupati Gadingrejo. Yang satu terbuka, yang satu tertutup. Semuanya masih dalam keadaan utuh dan baik. Makam tersebut pada tahun 1976 dipugar, kemudian diberi gapura besi pelengkung. Di atasnya tertulis tahun 1777. Kita tidak tahu tahun apa yang dimaksud para pemugar tersebut. Andai kata 1777 adalah tahun meninggalnya Bupati Gadingrejo, tentunya terlalu jauh. Jika tahun 1677 mungkin lebih masuk akal. Diceritakan pula, konon ada salah satu istri dari Pangeran Joyonegoro, Bupati Gadingrejo, yang kemudian pergi karena tidak kuat merasakan malu atas hukum selong tersebut. Beliau bernama Dewi Skardadu. Kemudian berjalan ke arah barat. Selanjutnya bertapa melakukan taba brata sampai dengan kematiannya datang. Tempat pesarian tersebut disebut Darang, termasuk di wilayah Desa Senepo. Sampai sekarang petilasan atau pesarian tersebut masih ada dan disebut sebagai pesarian Mbah Putri. Konon ada satu wasiat dari Mbah Putri, anak putu yen kepengin mulya supaya ninggalake desane atau merantau. Tembung darang atau kata darang juga berasal dari sebuah kata Sekar Dadu Wirang. Sekar Dadu adalah istri dari Pangeran Joyonegoro Bupati Gadingrejo meninggalkan tempat tersebut. Salah satu putra Bupati Gadingrejo adalah Pangeran Buntoro. Akan tetapi beliau tidak mau mengenakan nama Pangeran Buntoro. Lebih suka dipanggil dengan nama julukan Dugel. Dari kecil, Dugel dilatih berpuasa, bertapa brata oleh bapaknya atau ayahnya, yakni Bupati Gadingrejo. Setelah dewasa, Dugel menjadi ahli topo broto yang sangat suka mengguru ilmu atau mencari ilmu. Kemudian berkelana untuk melakukan topo ngrame atau menolong masyarakat. Selanjutnya, Dugel menetap di Desa Ngluning. Di sana, beliau menjadi orang tua, menjadi papan pitakonan dan pitulungan dari warga sekitar. Akhirnya, Dugel dipundi oleh banyak orang dan disengkaake ngaluhur menjadi bini sepuh tempat tersebut. Beliau setelah tua kemudian menggunakan nama Kiai Dugel Kesambi. Sampai sekarang makamnya ada di Desa Ngluning, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Kiai Dugel Kesambi juga mempunyai putra bernama Abdullah. Kemudian juga meninggalkan Desa Ngluning untuk babat tempat baru di Dusun Mantup yang kemudian beliau menggunakan nama Kiai Nur Salim. Di sana Kiai Nur Salim mendirikan pesantren dan selanjutnya dikenal sebagai Kiai Ageng Mantup atau Ki Ageng Mantup.
Putri dari Kiai Nur Salim inilah yang kemudian diambil istri oleh Kiai Ageng Muhammad Besari, pendiri pesantren Gebang Tinatar, Tegal Sari, Jedes, Ponorogo. Ya, inilah sekelumit kisah tentang perjalanan Bupati Joyonegoro dan juga putra cucu keturunannya. Tak terlalu lama menjadi bupati di kawasan Tenggara, Kabupaten Ponorogo. Akan tetapi, beliau tetaplah mewarnai sejarah perjalanan Kabupaten Ponorogo di masa lalu. Pangeran Joyorogo atau Bupati Joyonegoro dan Kabupaten Gadingrejo, jejak sejarah yang tak mungkin bisa terlupakan karena semuanya masih terbaca, semuanya masih jelas. Berikut dengan pesarian dan juga petilasan-petilasan yang ditinggalkan. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga menambah wawasan kita semuanya tentang bagaimana Ponorogo di masa lalu. Semoga bermanfaat. Salam budaya.